认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh menikmati janji berkat anugerah Tuhan. Dan pada minggu ini kalau kita boleh merayakan Hari Raya Imlek, kami ucapkan Ong Si Facai, selamat Hari Raya Imlek kepada yang merayakan. Kita percaya berkat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh ada bagi kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Dan pada hari ini juga orang-orang merayakan Hari Raya Kasih Sayang, tapi kita percaya anak Tuhan, kasih sayang sejati kita dapatkan lewat Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib boleh memerdekakan kita. Mari kita mengangkat pujian ini, kemurahan Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi segala jemaat. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku.
Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita dengan percaya bahwa ibadah pada hari ini beralaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami. Bersyukur dan berterima kasih di saat-saat yang terbatas seperti ini kami boleh tetap beribadah. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah yang sedang beribadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, di dalam keterbatasan kami ini, kiranya Engkau memberkati ibadah pada hari ini. Engkaulah yang menerima penyembahan kami. Engkaulah yang akan memberikan firman-Mu, yang akan meneguhkan kami, yang akan mengarahkan hidup kami, sehingga hidup kami hidup untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Allah Bapa, berkatilah ibadah hari ini dari awal hingga akhir, agar kami boleh tenang mengikutinya, menyembah Engkau, dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan melanjutkan pujian kita. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Dengan bertepuk tangan bersorak-sorai kita mengangkat pujian ini kembali, katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan haleluya, memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk sorak-sorai buat Tuhan kita.
牵你到军中，是时候的消息，我们中的全中，知道自己大吉。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！Every street and everyone is greeting. When we meet and say hello, we all put the 恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！Springtime will be coming soon. What's the good news? Ocean breezes blowing, living up the good earth. 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！Jemaat, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, kita angkat pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita
merenungi firman Tuhan pada hari ini, sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, hidup kami karena firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan kami firman-Mu setiap saat. Pada siang hari ini, kembali kami bersama-sama merenungi firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan berbicara. Kau juga berkati jemaat sekalian yang sedang mendengar di rumah. Kiranya firman ini boleh sungguh-sungguh meneguhkan kami, membawa kami untuk melihat lebih jauh tentang kasih Kristus itu yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Makasih Allah Bapa, pimpin hamba-Mu yang akan berbicara. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga di dalam perayaan yang serba terbatas, karena ada protokol kesehatan, himbauan untuk tidak berkumpul, kita masih tetap bisa merayakan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan melewati lagi setahun umur kita. Kita masih tetap bisa beribadah kepada Dia. Banyak kenalan kita, bahkan saudara kita, orang-orang dekat kita, tidak sempat lagi merayakan Imlek pada tahun ini. Akibat penyakit COVID-19, kematian menjemput mereka terlebih dahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan oleh gereja pada hari ini kepada saya adalah mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Mari kita membaca satu bagian dari Alkitab, dan saya akan membaca kepada saudara sekalian dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat ke-9 sampai ke-14. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di benak saudara, atau apa yang ada di benak kita ini kalau kita berbicara tentang satu kata, kasih, atau satu kata kerja, mengasihi? Saya rasa semua orang mengerti tentang kata kasih itu. Bahkan mungkin tanpa disadari, dia sudah menerapkan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Melalui sesama anggota keluarga, mengasihi anggota-anggota keluarga yang lain. Orang tua mengasihi anaknya, anak mengasihi orang tuanya. Atau dalam masyarakat,
Kalau kita melihat khususnya ketika orang sedang dalam kesulitan, kita boleh melihat orang membagi-bagi sembako seperti saat ini. Banyak orang yang tergerak dengan belas kasihan, mengasihi orang lain. Dia mengumpulkan uangnya, dia membelanjakan sembako, dia bagi-bagi di pinggir jalan. Jadi tanpa disadari sebenarnya manusia punya perasaan kasih kepada sesamanya. Saudara sekalian, banyak orang yang bukan Kristen yang mengabdikan hidupnya hanya untuk kemanusiaan. Wah, heran sekali ya. Hidupnya begitu limpah. Dia mengabdikan dirinya bagi orang lain. Dan kalau kita melihat dan kita membaca kisah-kisah seperti ini, tentunya sudah sering kita dengar. Bahkan dalam konteks yang lebih kecil pun, seperti saya katakan tadi, di dalam keluarga, kita saling mengasihi. Saudara sekalian, sebenarnya apa yang menjadi dorongan sehingga manusia melakukan tindakan yang mau berkorban bagi sesamanya? Yang satu jawaban, karena kasih. Maka dapat disimpulkan bahwa Allah adalah kasih adanya. Maka manusia diciptakan dan dianugerahkan kasih dalam kehidupannya, di dalam dirinya, agar bisa saling mengasihi. Dan inilah anugerah umum yang diterima oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Orang kafir, orang ateis bisa mengasihi orang lain. Orang yang beragama lain di luar Kristen pun bisa mengasihi orang lain. Dan orang Kristen pun bisa mengasihi orang lain. Semua bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Perbuatan-perbuatan kasih yang bisa dirasakan oleh orang lain. Bahkan kalau kita lihat, banyak orang yang bukan Kristen bisa menunjukkan jauh lebih banyak perbuatan kasihnya daripada orang Kristen. Maka saudara bisa timbul dalam pertanyaan kita, di dalam pikiran kita, apa bedanya kasih orang Kristen dibandingkan dengan kasih orang di luar Kristen? Saudara-saudara sekalian, ketika kita menengok ke belakang, saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, yaitu anugerah keselamatan melalui kasih Kristus yang berkorban di atas kayu salib. Dengan anugerah keselamatan dan kita merasakan kasih Kristus inilah, maka selanjutnya kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih Kristus itu sendiri. Maka kasih orang Kristen, kasih orang yang sudah mengenal Allah, kasih orang yang sudah ditebus dari keberdosaannya, sesungguhnya adalah manifestasi dari kasih Allah terhadap manusia berdosa seperti saudara dan saya, agar kita tuh boleh menerima keselamatan. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam terjemahan lain dikatakan orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Inilah kasih Kristus. Kasih Kristus yang dimana dia rela memberikan nyawanya agar saudara dan saya, manusia yang berdosa, bisa selamat, bisa memperoleh hidup yang kekal. Maka sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah menerima kasih Kristus, maka kita tuh bisa mengasihi dengan cara yang sama, agar orang lain mengenal Kristus dan mendapatkan keselamatan. Kita tidak bisa mengorbankan nyawa lagi seperti Tuhan Yesus untuk keselamatan orang. Karena korban nyawa hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Tapi kita melalui kasih kita bersaksi, kita menjadi garam dan terang
melalui kehidupan praktis, agar orang lain juga bisa mengenal Tuhan. Artinya apa, saudara sekalian? Kasih yang kita tujukan kepada orang lain bertujuan pada akhirnya orang itu diselamatkan. Orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan kasih kepada orang lain bukan hanya menolong, bukan hanya memperhatikan agar orang lain terlepas daripada kesulitan di dalam dunia ini. Tapi tujuan utama kita mengasihi orang lain adalah orang lain itu mengalami kasih dari Allah Bapa sendiri. Mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pertanyaannya, bagaimana agar kita terus bisa mengasihi orang lain dengan kasih Kristus? Yang pertama yang dicatat dalam ayat yang tadi, dikatakan tinggal di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih Allah. Dalam Yohanes, dalam ayat yang 9 tadi dikatakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kristus mengasihi kita, sama seperti Bapa mengasihi Kristus. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mempunyai pengertian bahwa dari kekekalan, Allah Bapa ada di dalam relasi saling mengasihi dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Maka ketika firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih, maka Allah di dalam 3 pribadi, Allah Tritunggal, saling mengasihi satu sama lain. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini begitu terkenal. Ayat ini juga membawa saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini menyadarkan saya bahwa saya orang berdosa. Inilah kesaksian pribadi saya. Ayat ini yang terkenal ini juga mengatakan bahwa kasih Allah kepada manusia begitu besarnya. Allah Bapa mengasihi saudara dan saya dengan memberikan yang terbaik, yang termahal bagi saudara dan saya, yaitu anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah dalam kasihku. Dan bagaimana kita bisa tinggal dalam kasih Kristus? Adalah apabila saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima kasih Allah, menerima anugerah yang begitu besar, dan selalu menyadari begitu besarnya kasih Kristus kepada kita, seperti Bapa mengasihi anak. Sehingga hidup kita akan menjadi garam dan terang. Hidup kita menyaksikan Kristus. Saudara sekalian, Kristus adalah wujud kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Jadi ketika kita menerima kasih Allah Bapa melalui Kristus yang mengasihi kita. Oh, dan oleh karena itu, biarlah kita terus tinggal di dalam persekutuan dengan Kristus. Selalu bersandar kepadanya. Maka semua ini akan membuat kita semakin kagum. Kita akan semakin sadar dari hari ke hari akan kasih Allah dan melakukan perbuatan kasih yang nyata, yaitu menjadi saksi Kristus agar orang lain pun dapat memperoleh keselamatan. Yang pertama, tinggal dalam kasih Kristus. Dan yang kedua, setia melakukan firman Tuhan. Tinggal di dalam kasih Kristus adalah melalui ketaatan kepadanya. Yohanes 15 ayat ke-10 mengatakan, Yesus mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tuhan Yesus memerintahkan itu kepada kita bukan sebagai otoritas, tetapi dia sendiri sudah membuktikan bahwa dia
taati Allah Bapanya. Kristus sebagai suatu pribadi yang mengalami terus tinggal di dalam kasih Bapa melalui ketaatannya kepada Bapanya. Dia terus taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita dipanggil untuk tinggal dalam kasih Kristus melalui ketaatan yang tentunya tidak mudah. Melalui ketaatan yang memerlukan begitu banyak pengorbanan seperti Yesus Kristus. Tuhan Yesus memanggil kita untuk belajar taat melalui segala penderitaan dalam melakukan kehendak Allah. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Selanjutnya di dalam Yohanes 14 ayat 15, dia mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Maka dalam bagian ini, Yesus ini mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya mentaati Kristus, bukan kita hanya mentaati 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi kita terus taat melakukan kehendak Tuhan, terus taat melakukan perintah Tuhan dalam setiap situasi apapun, dalam setiap tantangan, di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap masa-masa kelancaran kita. Maka Tuhan menjanjikan ketika taat melakukan firman, kita akan mengalami kesukaan yang berlimpah-limpah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang taat kepada Tuhan akan mengalami kasih Kristus. Kita akan mengalami pembentukan dari Tuhan sendiri, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Pembentukan karakter selalu terjadi saat-saat kesulitan datang. Pembentukan karakter selalu terjadi pada saat-saat penderitaan atau saat-saat pergumulan yang berat. Pembentukan karakter terjadi seperti saat ini ketika kita dilanda masalah kesehatan dan ekonomi. Disitulah Tuhan sedang bekerja, membentuk melalui ketaatan kita kepadanya, dan kita makin mengalami anugerahnya hari lepas hari. Seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon mengatakan, mereka yang menyelam di dalam lautan penderitaan akan membawa mutiara yang berharga yang tidak bisa didapatkan tanpa ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita, saudara dan saya sedang menghadapi saat-saat yang sulit. Seluruh bangsa di dalam dunia ini sedang menghadapi saat-saat yang sulit akibat wabah COVID-19 yang membuat kita ketakutan. Karena saya beranggapan bahwa sampai saat ini pemerintah belum berhasil mengendalikannya. Akibat COVID-19 ini membuat kecenderungan kita itu memikirkan hanya diri sendiri. Kita hanya memikirkan bagaimana supaya kita itu selamat dari gangguan kesehatan. Kita hanya memikirkan bagaimana supaya kita tuh jangan sampai terkena COVID-19 ini. Kita cenderung untuk egois, memikirkan diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggal di dalam kasih Kristus. Artinya kita tetap taat kepada firman Tuhan dan beriman kepada Tuhan agar kita terus dapat mengasihi orang lain di dalam keadaan yang sulit seperti saat ini. Kita masih tetap dapat melayani mereka yang ada dalam kesulitan, yang ada dalam kesedihan. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan
Justru di saat ini kita mau praktekkan kepada orang lain, agar mereka bisa mengenal Tuhan yang kasih-Nya begitu besar. Kasih-Nya begitu besar yang sudah menyediakan jalan keselamatan bagi orang berdosa. Menyediakan jalan keselamatan bagi saudara dan saya yang sudah mengalaminya dan sudah menerimanya sebagai anugerah yang paling besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah satu-satunya penghiburan, satu-satunya kekuatan yang terus menyertai kehidupan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Semua ramalan tentang penyakit COVID-19 dan ekonomi semuanya suram. Seakan-akan sekarang sedang berkejar-kejaran antara orang yang terinfeksi dan vaksin yang disuntikan. Tapi apa yang boleh kita pegang? Yang kita boleh pegang adalah keselamatan jiwa kita. Bahwa kita sudah mempunyai jaminan hidup kekal bersama Tuhan. Dan itulah yang meneguhkan kita, memimpin kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya menjalani setiap kehidupan saat ini. Kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mana? Kita masih belum tahu. Masih semua menjadi misteri. Tapi asal kita taat, kita akan melihat kebaikan Tuhan pada suatu saat nanti. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam ketegangan umat manusia saat ini, sebagai anak-anak Tuhan kami pun ikut tegang. Kami menyadari bahwa setiap kami pun sedang menghadapi situasi yang sangat menakutkan. Seperti suatu lorong yang gelap, yang kami tidak tahu ujungnya di mana. Setiap ramalan tentang kesehatan, tentang ekonomi, semua hanya mengatakan kira-kira. Tidak ada kepastian. Tuhan, kami mengangkat iman kami. Engkaulah Allah yang pasti. Keselamatan yang sudah kami genggam adalah pasti. Kehidupan yang kekal yang ada dalam hidup kami, yang sudah kami peroleh dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah pasti. Dan kiranya ini boleh menjadi pegangan hidup kami, penghiburan bagi hidup kami, kekuatan bagi hidup kami, bahwa hidup kami hanya sementara di dunia ini, dan suatu ketika kami akan bertemu muka dengan Engkau. Makasih Allah Bapa, kami berdoa untuk segala pergumulan jemaat. Setiap kami Tuhan yang mungkin tidak bisa kami utarakan, Bapa, tolonglah kami masing-masing. Berikan kekuatan, berikanlah jalan keluar, sehingga kami boleh dapat mengatasi masalah demi masalah. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kami sadar Tuhan, begitu berat pemerintahan kami mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi ini. Pemerintah yang kelihatannya sudah tidak berdaya, mengambil keputusan, mengambil strategi yang berganti-ganti. Ya Tuhan, kiranya Kau yang memberikan hikmat bagi mereka. Bersyukur juga Tuhan, di dalam keadaan yang sulit kami boleh memperoleh vaksin yang boleh kami peroleh untuk mengatasi kesehatan kami. Ya Bapa dalam surga, kiranya Kau mau pakai aparatur pemerintah, petugas-petugas kesehatan, sehingga boleh mensuntikan vaksin dengan lebih terarah, lebih teratur, dan setiap orang dalam bangsa kami ini boleh menikmatinya. Makasih Allah Bapa, kami berdoa juga untuk ekonomi bangsa kami. Tuhan, kami boleh melihat setiap bangsa selain bangsa kami pun mengalami perekonomian yang sulit. Tuhan, kiranya Kau tolong kami.
Biarlah kami boleh dapat mengatasi dengan program-program stimulus yang ada di pemerintahan. Boleh kembali menggerakkan ekonomi. Agar di hari depan kami ini, kami boleh mengalami pemulihan lagi. Makasih Allah Bapa, kami juga berdoa untuk petugas-petugas kesehatan yang berjibaku sebagai garda di depan, yang mengawasi, mengobati orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Oh Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, agar mereka boleh melayani setiap pasien yang ada dengan penuh sukacita. Makasih Allah Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa menaungi kami semua. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami itu boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, dan juga setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan biarlah itu tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan makai lebih dahsyat lagi. Tuhan juga memberkati pekerjaan dan keluarganya ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk Musa, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk setiap majelis, untuk guru-guru sekolah minggu, pengurus youth, maupun segenap aktivis yang ada di GGPHK. Kiranya juga Tuhan memberkati, berikan kekuatan, sukacita senantiasa di dalam melayani Engkau. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai yang jemaat yang lanjut usia. Kiranya juga Tuhan memberikan kesetiaan di dalam ibadah. Tuhan juga yang menolong, Tuhan mencukupi setiap kebutuhan jemaat-Mu. Bahkan di masa pandemi ini Tuhan, mungkin juga ada sebagian dari jemaat-Mu Tuhan yang mengalami pengurangan pendapatan mereka di dalam usaha mereka maupun pekerjaan mereka. Kami percaya dan yakin Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan jemaat-Mu. Kan Tuhan juga yang menolong setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau yang tetap mengasihi bangsa kami. Kami percaya dan yakin Tuhan yang akan terus memberkati bangsa ini. Tuhan juga akan memulihkan keadaan bangsa kami ya Bapa. Memberkati pemerintahan pusat Tuhan, presiden, wakil presiden, menteri, dan staf jajarannya. Tuhan memberkati, berikan hikmat bagi mereka dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Biarlah itu boleh untuk kebaikan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa memberkati penanganan COVID yang ada di Indonesia ini. Berkati tim medis, para dokter, perawat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka ya Bapa. Berdoa juga untuk setiap para pasien positif COVID-19. Kiranya Tuhan juga yang menjamah, memulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna ya Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap gereja-gereja-Mu yang Indonesia ini, khususnya Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh bangkit dan tetap menjadi berkat, menjadi terang. Tuhan menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya dan mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap orang-orang kudus-Mu yang Indonesia ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh bergandengan tangan untuk membawa kemuliaan-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini, dan Tuhan sempurnakan. Tuhan menjawab semua tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日嘅第二嚟讀使徒聖經，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架。受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita membawa pulang berkat rohani dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Kita percaya sungguh besar pengorbanan Tuhan, terlalu besar, sungguh besar. Dan kita percaya kasih setia Tuhan tetap ada bersama kita. Kita akan puja ini sungguh besar. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci dan sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, dan lalu dalam sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita angkat pujian sekali lagi, katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci dan sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersuami bagiku. Sungguh indah, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersuami bagiku. Sungguh indah, sekali, sungguh indah, sungguh indah. Jemaat, mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.